Jadi bukan pedagang keliling doang ya, tapi iya. kalau pedagang kan PKL, berarti Bener. MKL ya. MKL, MC keliling. Jadi dulu emang sampai dikenal MC keliling karena bahwasannya saya butuh jam terbang yang banyak gitu. Oke. Saya butuh jam terbang, saya butuh pengalaman yang besar. Jangan money oriented. Bahwasannya sekarang ini kan banyak anak muda itu udah segini asal tarif gitu kan. Saya nggak mau, saya maunya ya saya mau banyak dulu pengalaman. Nah itu nanti duit akan mengikuti. Papa saya juga selalu bilang sama saya, jangan nargetin terus menerus, jangan ada fee sebagainya. Tapi kamu harus ikut dulu, Berproses kamu berproses dulu ya? dulu Oke. gitu. Kita jumpa kembali, kali ini masih tetap bersama Novi dan Nurdin dan kita masih dengan tema-tema yang sesuai untuk teman-teman yang mau lulus kuliah, yang baru lulus kuliah, atau mereka-mereka yang sedang meniti karir di awal-awal masa bekerja. Dan kita bersama dengan beberapa profil seorang orang yang sukses di bidang masing-masing. Dan kali ini kita ngundang tamu gitu. Masih muda. Masih muda, kelihatannya serem di. Tapi masih sangat beliau masih sangat belia. Dan kita akan ngobrol santai supaya kemudian kita dapat insight apa sih yang dilakukan beliau ini, beliau ya, anak muda ini yang sudah sukses di usia muda dan sebenarnya mulai berbisnis sejak di SMA, coba gitu ya. Dan kita masih ada di Haris Hotel nih, kita di lobbynya di Haris Hotel Gubeng dan Pop Hotel. Tempatnya cozy banget dan sesuai dengan namanya sih, warnanya orange, pop banget ya Bu Novi ya. Jadi hotel yang bisa buat nyantai di sini, chill sekali tempatnya. Ada pool set di situ juga kita bisa ngopi di pool setnya di sana di lantai 5. Kemudian di lantai 17 juga ada 17 Skyview Lounge and Bar. Kita pernah di sana ngopi-ngopi atau minum-minum di sana. Minum yang sehat ya, bukan minum-minum yang gak sehat ya. Ntar salah persepsi nih ya kan. Oke, sekarang kita masih dengan anak muda. Katanya sih masih muda katanya. Tapi nggak tahu apakah masih muda beneran apa enggak. Dan lagi ngehit nih, ya kan, di sosmednya followernya juga lebih dari 10.000 dengan Kevin Brengos. Apa kabar, Vin? Selamat siang. Sehat, Vin? Ya, selamat datang di NN Talk. Betul, kemarin kami diinterview sama dia, sekarang gantian kami yang menginterview Kevin. Vin, ya kan? Di dunia per-MC-an menaik terus. Alhamdulillah, amin. Banyak job. Amin. Gimana kemarin ketika pandemi, Vin? Ya, puasa. Lebar banget ya, semua puasa. 3 bulan saya di dalam rumah itu nggak ngapa-ngapain. Stres saya 3 bulan. Terus? Tapi saya bisa melakukan hal yang, karena seumur hidup saya nggak pernah diem di rumah gitu. Saya selalu keluar dan sebagainya. Akhirnya saat 3 bulan itu saya mulai belajar jadi selebgram, ya mengendorse produk-produk UMKM, produk-produk teman-teman yang berjualan begitu. Saya juga belajar buat kayak talk show, tapi di live Instagram, namanya Brengos Talk gitu kan. Terus saya juga bergabung di ILC, Indonesia Lawan Corona, punyanya anak-anak Surabaya saat itu. Udah sih, itu yang kita lakuin selama 3 bulan di rumah sambil menyiapkan apa next project agar kita gak bisa kayak kita kayak gitu terus gitu. Oke. Gak bisa nih kita gini terus ya, next projectnya apa? Nah ini akan kita kulik ya, next projectnya ketika 3 bulan kemarin dia ngapa-ngapain itu. Iya, tapi saya penasaran nih, tadi itu loh dari beberapa ini kok
ada Kevin Brengos, terus brandnya pakai brengos-brengos gitu ya. Oke. Bisa diceritakan nggak? Yes. Gimana? Jadi awal mula itu teman-teman, jadi saya masih muda banget loh. Saya masih 24 tahun. Oh, masa? Kan. Bener ada KTP nih. 24 tahun ya. Kelihatan 23,5 kok. Wah. Udah jalan 24 masalah ya. Jadi saya lahiran 97, lahiran anak-anak milenial. Sama. Jadi, oh iya sama ya, 11-12, saya 12-nya. Kita 11-nya. Jadi Mas, Mbak, saya memang namanya Brengos itu saya sempat jadi Cak Ning Surabaya. Saya kan Cak Surabaya Persahabatan tahun 2017. Nah, kalau sebagai Cak Ning Surabaya kan memang harus cukuran, harus dicukur sebagainya. Harus clean ya. Harus clean gitu kan. Terus karena MC sudah menjadi bagian bisnis awal saya merintis, dan saya melihat di Instagram itu kalau nama Kevin kan jadinya kayak Sejuta umat ya. juta umat gitu. Kevin Tuh, yang mana? tim kami gitu. juga namanya Kevin. Iya, makanya saya denger kayak gitu. Makanya, siapa yang Kevin yang mana dan sebagainya. Terus akhirnya teman-teman SD itu banyak ngomong breng gitu. Kok enggak kalau di anak Cak Ning Cak Breng atau mungkin teman-teman tongkrongan Pak Breng gitu kan. Akhirnya Memang dulu sebelumnya brengosan. memang papa itu brengosan emang. Tapi emang sejak SD udah brengosan kalau dipanggil breng. Kalau SD belum. SMP udah tipis-tipis. Oh. SMA udah mulai lebat, terus kuliah mulai Makin ada lebat. brewok yang gini gitu kan. Akhirnya ya kita lihat di Instagram tuh ada nggak ya nama Brengos gitu, MC Brengos atau MC Brengos dulu yang awal itu. Kita lihat, oh ternyata nggak ada, ya udah kita pakai aja MC Brengos kayak begitu. Karena memang menjadi value Brengos kan anak-anak Surabayaan lah ya, Brengos kan kumis tapi Jawone Brengos kayak gitu. Makanya semua company saya mulai MC Brengos Advertising, Brengos Script, semuanya pakai nama Brengos. Jadi pasti akan dipertahankan dong ya supaya nggak hilang Harusnya. identitasnya. Identitas. Jadi dia menemukan suatu identitas yang dia ciptakan sendiri dari apa yang tidak ada. Ya, kan? benar. Dan akhirnya masuk usia 24 tahun dan ketika pandemi kemarin katanya sih tadi backstage ya ngobrol-ngobrol bahwa ngapain nih ya kan banyak pengangguran, saya mau bikin perusahaan namanya Brengos Corporation ya. Company. Brengos Company. Yes. Bergerak di apa tuh, Vin? Kita bergerak di industri kreatif hampir sama karena memang MC kan juga salah satu dari industri kreatif. Dan saya melihat juga di Surabaya saat itu kita ngomong industri kreatif Surabaya itu ya belum terlalu banyak pertama ya. Kedua, orang-orang Surabaya itu beda dengan orang-orang dari luar kota, bahkan luar pulau atau luar provinsi gitu. Dimana kalau misalnya kita ngomong Jawa Timuran tuh susah banget dengan Jawa Barat. Gitu. Makanya saya tuh pengennya kenapa buat Brengos Company ya menjadi salah satu kayak kita memang penggerak industri kreatif di Surabaya agar bisa berkembang terus menerus, agar ceritanya kolaborasi yang bagus kayak gitu. Kadang-kadang kalau Surabaya berapa sih inimu gitu kan. Kadang-kadang itu hal yang ya kita nggak bisa maju kalau kita membahas dengan begini terus gitu. Jadi itu passionnya Kevin ya? Yes, my passion is my job. Oke, jadi kayak main terus ya. Jadi seperti bermain-main, tapi ada sebenarnya bekerja ya? Iya, bekerja. Nah, jadi bergerak di bidang apa aja itu? Brengos Jadi Brengos Company kan emang holding ya, jadi kita punya 3 SBU. Holding loh, Bapak CEO loh. Oh. Usia 24 tahun udah CEO loh. Masih belajar. Saya masih belajar kalau jadi CEO pun juga belajar gimana. Tapi harus bangga dong. Yes, bangga. Cuma kan ya harus belajar terus, harus tawaduk lah ya. Jadi Brengos Company ada 3 SBU, ada MC Brengos Indonesia, karena dulu emang kita punya MC itu kan emang dari lama banget, jadi saya mulai dari SMP itu udah menjadi kekurangan saya, jadi saya tuh terkenal dengan cowok kok celometan, cowok kok cerewet dan sebagainya. Lah image itu lah yang membuat saya jadi kayak marah, tapi saya marah bukannya negatif. Ya. Itu saya tunjukkan bahwasanya walaupun saya itu cerewet tapi bisa ngasihkan duit gitu. Akhirnya saya MC Brengos itu kita memulai dari tahun 2012 saat saya SMA. Saya juga SMP kan bisa nge-MC, terus saya di ownernya satu sekolah broadcasting di Surabaya namanya Probes. Itu ngomong, wah anak bapak ini bakat loh di dunia public speaking kayak gitu. Makanya saya diarahkan lah ke MC tadi itu, akhirnya masuk ke Dispendik, Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Saya nyaman di situ SMA.
Terus tahu saya lulus dari SMA, saya masuk UNER gitu. Oh oke. Nah kalau MC SMA itu terus dapat bayarannya berapa sih? Bayaran dulu saya sampai dikenal tuh MC keliling, Mbak. Jadi Gimana? jadi bukan pedagang keliling doang ya, tapi Iya. kalau pedagang kan PKL, berarti Bener. MKL ya. MKL, MC keliling. Jadi dulu emang sampai dikenal MC keliling karena bahwasannya saya butuh jam terbang yang banyak gitu. Oke. Saya butuh jam terbang, saya butuh pengalaman yang besar. Ya saya jujur saya dari Probes pun dibilang sama saat apa ya namanya Mbak Mary lah. Mbak Mary itu bilang sama saya, jangan money oriented. Bahwasannya sekarang ini kan banyak anak muda itu Betul. udah segini Pasang tarif. asal tonton tarif gitu kan. Saya nggak mau, saya maunya ya saya mau banyak dulu pengalaman. Nah itu nanti duit akan mengikuti. Papa saya juga selalu bilang sama saya, jangan nargetin terus menerus, jangan kajapi sebagainya. Tapi kamu harus ikut dulu, Berproses kamu dulu ya? berproses dulu Oke. gitu. Tak baru setelah saya jadi Cak Surabaya baru bisa menarif itu pun agak takut-takut gitu. Gitu sih. Oke. Jadi waktu itu dibayarnya gimana nih? Penasaran. Ucapan terima kasih kah? Atau ada amplopnya kah? Ada yang amplopan ada. Amplopnya ada- doang. Ya, ada Nggak ada yang isinya nggak? terima kasih. Oke. Ada yang ngasih kotak doang ada. Saya nggak masalah karena mungkin saya SMA ya saya nggak mikir ke sana juga. Ya, karena gitu. masih dapat uang saku dari orang tua. Ya, gitu kan. ya. Ya, seneng lah ya. Benar. Dan bagian dari berproses sih Betul, sebenarnya. bagian dari Cuma berproses. kalau misalkan kalian mau beli baju nih, ya saya nggak bisa minta orang tua, saya beli sendiri bisa. Oke. Jadi mandiri sejak Sejak remaja. Sejak Gitu. remaja. Oh, sih. Oke. Vin, pandemi kepikiran tadi ya kembali lagi. Ya, ya, Pandemi kepikiran mendirikan suatu perusahaan Brengos Company bergerak di bidang MC, MC, dan agency advertising, branding. agency branding ya advertising. Ya, advertising sama Brengoscape produk UMKM. Oke. Produk keripik kentang. Oke. Jadi sudah ada 3 nih ya perusahaan di bawahnya Iya. Brengos Company yang MC berarti mengelola atau jadi manajemen atau manajer dari para MC. Yes, benar. Oke, yang itu nanti akan didistributkan untuk kegiatan-kegiatan atau acara-acara tertentu kan? Benar. Oke, kemudian untuk yang advertising itu apa? Advertising kita lebih ke branding karena kita baru launching kan di tahun 2020 di mana banyaknya berita-berita tentang PHK massal Ya, karyawan, terus banyaknya orang-orang yang memang ada pengurangan karyawan, pengurangan gaji dan sebagainya. Akhirnya tahun 2020 itu saya dapat venue juga di Grand City. Bahwasanya karena udah janji untuk membuat namanya MC Brengos Competition. Jadi Oke. MC Brengos Competition kan sebelum masuk ke MC Brengos Indonesia harus melalui selektif dengan kompetisi itu. Oke. Jadi karena Kompetisinya Kompetisi. diadakan sendiri ya? Yes. Oleh Brengos Company tadi ya? dulu namanya MC Brengos kayak gitu. Oh, oke. Jadi namanya MC Brengos karena memang kita butuhkan talent ya agar anak-anak muda juga bisa produktif gitu loh. Karena nggak bisa lagi kalau misalnya kita nunggu sampai lulus dulu atau kita nunggu lama kerja itu udah wasting time bagi saya. Karena anak muda harus bergerak terus menerus, produktif terus menerus ya. Makanya dengan adanya salah satu MC Brengos Competition ini menjadi wadah bagi mereka yang suka ngomong kayak saya gitu. Jadi kalau Brengos Advertising itu kan kita bergerak di industri kreatif di agency branding, kita membantu para UMKM, kita membantu para lokal bisnis yang terdampak COVID. Kita ingin apa sih yang kamu butuhkan, mungkin dia social media management, foto video, terus juga KOL, influencer kayak begitu sama website developer. Itu yang kita kerjakan selama pandemi seperti ini. Karena mereka pasti butuh untuk scale up. Namanya bisnis kan pasti membutuhkan scale up kan Mas ya, Yeah. Mbak ya. Jadi ya kita memberikan profit lah. Bahwasanya kalau dulu memang harga-harga kan engineering branding mahal-mahal lah. Sekarang kan karena mungkin pandemi jadi mulai ya bergerak untuk mengikuti trennya pasar kayak begitu. Itu yang di Surabaya sama Surabaya Raya ya yang kita lihat seperti itu mekanismenya. Oke, jadi tadi kan karena MC pandemi nggak mungkin ya acara-acara selama. Ya, itu salah satu juga. Sehingga ini punya backup-an. Backup plan, Jadi gitu. ternyata ketika 3 bulan gelimbang-gelimbung ya kan, menyiapkan itu ya. Ya, lebih Brengos tepatnya sama Company. owner saya juga, si Elni Nainggolan itu juga menjadi apa ya, kita brainstorming bareng-bareng karena selama 3 bulan itu ya kita bosan ya di rumah, orang nggak pernah di rumah sampai di rumah itu cuma tidur doang, makan tidur gitu doang. Jadi ya bener-bener ya itu bukan kehidupan saya sih. Akhirnya saya memang bener-bener gimana caranya saya sama Elni itu buat suatu company yang besar untuk mewadahi anak muda agar bisa berkembang ya. Brengos Advertising dan juga Brengoscape itu menjadi salah satu
FBU kami untuk bisa mempertahankan FC Brengos kayak gitu. Oh, berarti saya bisa gabung ya, Vin? Kan saya masih anak muda. Di Brengos Kids-nya mungkin ya. Paksa tetap ya. Ditawarkan pemegang saham aja. Oh, siap. Jangan, Butuh investor ya. investornya. siap. Bisa. Oke, yang satunya apa tadi? Agensi, MC, satunya? Sama keripik kentang. Jadi gini, kita kan memang jadi Cakning Surabaya. Saya melihat bahwasanya produk UMKM di Surabaya itu kita mengerti permasalahan dari UMKM itu apa sih. Makanya saya buat produk UMKM itu untuk mengerti gimana sih kondisi UMKM di Surabaya, gimana kondisinya UMKM yang ada di Jawa Timur khususnya. Ya, saya melihat ternyata memang ada beberapa permasalahan tentang branding aslinya. Nah, itulah Terus? kita bisa sinkronisasi dengan brand advertising. Oke, Jadi- terus bikin keripik. Keripik kentang asli dari Padang karena seorang Padang kan. Papa Mama kan orang Padang. Jadi kita kasih value bahwasanya kamu bisa makan snack tapi healthy snack. Kita bisa memberikan nyemil tanpa nyampah. Edukasi seperti itu yang diharapkan di Brengos Jadi Street. keripik balado. Yes, ada rasa balado, ada rasa roast corn, ada rasa barbecue, Tapi dibikinnya di cheese, Surabaya ya. low healthy. Iya, kita di home product produksi sih. Oke, Kita. mestinya dibawa, Vin. Nah itu belum Goreng. Iya karena habis ngirim di sentra UKM-nya Siola. Jadi saya kan juga sama Disperindak yang Kota Surabaya. Oke. Jadi kita kirimkan setiap bulannya ada 10 kayak begitu. Oh, oke, Jadi asik. tadi itu kan ceritanya lagi bukan menampung ya, membuka lapangan kerja, kesempatan kerja untuk Luar orang-orang biasa muda. loh. Ya, Ini sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Ini sudah berapa orang nih yang terlibat di dalamnya gitu? Baik inti mungkin Timnya. pendampungnya, ya. pendamping. Kalau tim inti kami memang nggak terlalu banyak ya, ada sekitar cuma 5 ya. Cuman kalau untuk yang freelance-nya mungkin bisa di angka 20-an yang ada di Surabaya Raya, belum lagi yang ada di Malang sama di Madura. Weh, udah sampai Kenapa Malang sama sampai Madura. Madura itu untuk apanya? Kritiknya Kita apa ya? MC-nya, jadi MC. karena MC kan paling lama ya Mbak ya. Jadi kita udah menyiapkan talent-talent yang ada di sana tuh untuk ya karena kalau mau nyari acara MC nggak usah ambil dari Surabaya, tapi ini loh kota-kota kalian tuh ada kok bibit-bibitnya, tinggal dipoles aja gitu. Makanya saya pingin banget itu kalau bisa ada kerjasama pemerintah kayak gitu sih. Oh, jadi kalau misalnya ada acara di Madura pakai talent yang ada di Madura. Ya di Madura karena juga saling support juga gitu loh Mas. Oke, Dan jadi juga kalau- kadang betul, kadang kegiatan di Madura MC-nya kan pendekatan bahasa Madura juga dibutuhkan di sana Benar, kan. Nggak benar. mungkin MC di Berarti Madura. itu lokal talent ya? Yes. Iya. Ya, kita ciptakan lokal talent yang ada di 7 kota. Jadi mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Tuban, ada di Malang sama di Madura. Dan kita setelah mungkin corona ini udah reda atau mungkin udah hilang ya, kita akan insya Allah buka akan di Pasuruan, Probolinggo, dan Mojokerto. Oh, tapal kuda ya. Iya. Tapi ini sesuatu yang luar biasa, 24 tahun sudah mulai berbisnis sejak SMA, Betul. dimulai dari hobi gitu ya. Yes, hobi. Dimulai dari Dari hobi. sakit hati sih. Dendam yang positif itu Iya. pasti kan sesuatu yang positif juga loh, Karena Vin. prinsip hidup. Kenapa sakit hati? Kenapa? Ya banyak kan sakit hati kayak dihianati sama tim kita. Pengkhianatan ada, habis itu diputusi pacar. Curhat nih. Jadi pokoknya setiap kita mau bangun bisnis pasti ada rasa sakit seperti itu sih. Jadi ya kita belajar evaluasi dari situ dan kita punya prinsip ya, turn pain into power. Jadi jadi rasa sakit itu menjadi power kamu, menjadi orang yang luar biasa agar orang itu nggak biar nggak segan dengan dirimu dan kita hidup itu kan sementara. Jadi gimana caranya namanya Kevin Brengos tuh selalu dikenang saat emang saya udah di akhir hayat gitu. Masih muda kok. Tapi dengar-dengar tadi kita cerita-cerita dulu sejak awal tuh sudah pinter ngomong kayak gini mulai kecil. Enggak, Masa, malahan Vin? beneran, malahan dulu waktu TK, saya ingat betul kan, saya kan juga playgroup TK gitu kan. Saya nggak bisa ngomong, jadi kalau kita ngomong, ini boleh nyebut brand ya? boleh. Brand tertentu lah Iya. Misalkan kita makan fried chicken yang gede ya, yang M. Itu bilang, mau makan ini, kita ngomongnya malah Mama Minan gitu. Apa tuh Mama Minan? Ya saya Tarsan, jadi ya bisa ngomong gitu. Terus kalau kita mau main playground yang gede, yang gede, yang di mall-mall,
yang T. Nah kita ngomong ini mau main di sini nggak? Setiap malam minggu pasti saya main ke situ. Tapi namanya bukan itu, tapi saya sebutnya adalah Memenzon. Iya, dari itu nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong Cece. Tapi karena dari SD itu mulailah kita percaya diri banget karena saya punya kapabilitas yang besar, saya punya keberanian yang dididik sama papa mama saya. Ya akhirnya saya menciptakan apa ya ngomong terus gitu karena dia nyaman dan saya nggak bisa diem. Ngomong terus itu meskipun ngomongnya salah gitu. Iya, Iya. ngomong salah kadang-kadang juga papa yang selalu benerin, bukan ini, bukan ini. Jadi dibenerin kalau ngomong salah atau ngomong yang ngelantur, dibenerin kayak gitu. Oke. Ya, jadi tidak meskipun ada obstacle ya. Iya. Jadi nggak harus kalau misalnya kan sekarang nih sukses sebagai MC sudah Amin. dikenal di mana-mana di acara-acara yang cukup besar. Dulunya ternyata juga seorang yang bukan seorang ya anak yang ketika bicara saja Ada itu kekurangan. ada kekurangan Iya, gitu. iya, Tetapi ya itu tadi justru sekarang profesinya sesuatu yang kelemahannya dulu. Iya. Teman saya, saya sukanya dulu kan namanya orang ya, begini orang Indonesia kan suka menghina ya, suka ngejudge sebagainya. Jadi, wah ini kok gini banget gitu kan. Saya nggak bisa ngomong dihina, terus saya kayak nggak cerewet dihina juga. Terus saya juga kalau kan saya nggak bisa diem orangnya, kan saya seneng jalan, suka. Jadi kalau sebelum pelajaran di SD itu saya juga jalan gitu. Oh gitu, ngusilin teman-temannya gitu maksudnya. Usil, ya. Oh, iya, ngusilin Saya jahil teman-teman. orangnya. Pantatnya nggak bisa diem. Iya, saya nggak bisa diem orangnya. Jadi nggak tahu ya, sama Allah emang saya nggak dia tapi saya buatlah positif ya dengan Oke. dorongan orang tua juga Betul. saya ya. Hingga akhirnya terus bergerak. Ya tadi itu kembali lagi punya perusahaan. Amin. Usia yang masih sangat muda. Saya dulu 24 masih ngapain ya? Ini kan begini ya, mungkin teman-teman teman-teman NNTalk ini, Ya. mereka ada yang punya prinsip begini. Kalau kita kuliah ya aku mau habisin masa-masa senengku di masa kuliah. Ya. Jadi ya udah mereka cuman kuliah aja, nggak kepikir bahwa misalnya ini nyambi-nyambi kerja Betul. atau ambil profesi yang lain lah kayak gitu. Ngejob misalnya. Mungkin nggak banyak yang seperti itu ya udah Enggak. dia ke kampus menikmati masa-masa yang seperti itu karena mungkin dalam bayangannya ya sudah lah. Kalau misalnya masa-masa umur 20-an lah ketika kita kuliah mungkin filosofinya itu misalnya buku cinta gitu ya. Buku cinta hura-hura gitu kan. Buku cinta main. Hura-hura gitu kan. Jadi nggak Party. kepikiran seperti ini. Iya, gitu iya. loh. Dulu zaman SMA kan memang kalau menurut saya masa indah itu memang masa-masa SMA sih ya. SMA saya bisa mulai nyetir mobil, mulai keluar kota itu SMA, mulai ya masa rindukan. Kalau kuliah saya lebih fokus untuk gimana sih caranya kita di kuliahan ini bukan menjadi orang yang kura-kura. Bukan kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi saya pengennya kura-kura, saya pengennya produktif kayak kuliah rapat. Jadi dari Kuliah rapat. iya, jadi kayak di kampus karena kan saya bukan ilmu komunikasi nih di UNER. Saya kan ambilnya perikanan kelautan. Untung nggak kuliah di komunikasi. Itu tambah nggak selesai-selesai. Tambah bimoli ya. Bibirnya monyong sekali. Monyong ya. Iya, jadi saya di perikanan kelautannya UNER itu banyak yang saya pelajari, bukan hanya saya menjadi anak UNER yang sate Erlangga yang keren banget, tapi saya juga aktif zaman maba itu masih baru. Saya sudah jadi komting. Jadi komting itu kan ketua angkatan. Saya aktif di BEM fakultas setahun, di PSDM saya tahun berikutnya saya BEM di universitas, BEM UNER. Terus saya pulang ke fakultas karena saya ingin bangun fakultas saya. Dan akhirnya saya lulus ya pas 4 tahun dengan kesibukan saya yang organisasi, yang kerja. Dan saya pun juga ngebisnis juga bareng-bareng. Terus sama terakhir itu saya bisa mendapatkan value ya, walaupun saya anak perikanan tapi saya bisa kok ke luar negeri tanpa dibayar, tanpa bayar pribadi saya pernah. Saya sampai berangkat ke Malaysia karena adik saya kan duluan nih pergi ke luar negerinya. Saya orang tua saya nggak mungkin lah bisa biayai saya buat luar negeri. Akhirnya saya cari-cari di UNER, alhamdulillah saya berangkatlah ke Malaysia, cuman bayar tiket pesawat. Terus yang lebih gokilnya lagi, sebelum saya lulus saya bisa berangkat ke Jepang, mewakili Indonesia untuk ikut the Symposium Internasional di Hiroshima, Jepang. Oke, fakultas.
wakili fakultas dan wakili fakultas, wakili UNER, wakili Indonesia. Karena sendirian, yang lainnya undergraduate ya. Saya tahu yang undergraduate, yang lainnya tuh udah graduate, udah magister sama lecture-nya kayak gitu kan. Saya doang yang sendirian. Yang masih college ya? Ya? Yang masih college sendirian. Iya, college sendirian gitu. Cuman saya bingung juga waktu itu di transit di Taiwan, bingung kan, karena gede banget itu bandara, hampir mau hilang. Karena jujur mereka nggak bisa bahasa Inggris, jadi bahasa dia sendiri gitu kan. Makanya bingung juga, wah gimana ngomongnya nih. Pakai bahasa Tarsan lagi. Keren ya? Keren, luar biasa. Muda, kemudian berprestasi, pengusaha, masih di usia juga masih sangat muda. Lihat tuh penampilannya, cincinnya. Investasi, Pak. Iya, betul itu investasi. Iya, investasi. Dan penampilannya kelihatan, nongkrongannya seperti apa. Sudah masih muda sudah berinvestasi juga. Iya. Bukan sekedar hura-hura. Hura-hura pastilah ya kan. Ya, tapi ada batasannya. Iya, ya. batasan benar. Karena kan kerja kita kan nonstop ya, misalnya kita industri kreatif itu memang nggak ada istirahatnya, nggak ada liburnya, tanggal tuh kayak lupa. Misalnya kan tanggal 20 besok nih, 20 kan tanggal merah, ya kita tetap kerja. Emang ada gitu. tanggal merah di dunia kreatif? Iya, nggak ada. Bener banget. Jadi ya udah menjadi sehari-harian ya, dari kuliah emang 4 tahun itu ya kita belajar seperti itu, kita 1 minggu ya juga kerja ya kan, terus juga setiap harinya dari pagi pulangnya malam banget untuk rapat. Dulu kan saya rapat, kalau saya sekarang ya kita meeting ya udah nggak terasa. Betul, gitu. gila loh ya, sebelum tapping ini Entok ini masih meeting loh, mimpin Brengos company-nya itu, nge-briefing timnya. Iya. Pak, saya izin ya, briefing tim dulu ya. Saya menuju ke sana. Waduh, kalah nih saya. Saya belum briefing tim, dia udah briefing tim. Iya. Siap. Tapi ini saya mau nanya nih, karena nggak banyak anak muda yang seperti ini. Iya. Susah nggak sih, misalnya tadi itu kan, mungkin tadi itu ada orang yang punya prinsip, ngapain sih kalau orang tua masih bisa memberikan uang saku ke kita, terus memang tugas utama kita ini kuliah gitu. Ngapain sih mesti susah kerja, itu susah nggak sih, atau harus kebiasaan atau lingkungan dari keluarga mungkin yang membuat jadi seperti support itu? Seperti itu. Jujur kalau orang tua memang support, tapi kalau buat kerjaan orang tua masih belum, kalau kita mau MC aja. Makanya saya buat company itu karena menjadi salah satu biar saya meyakinkan orang tua saya bahwasanya papa mama saya butuh tuh support gitu, dan doa dari mama papa bahwasanya ya dengan MC, dengan company yang saya rintis sekarang ini kita bisa survive, saya yakin insya Allah kalau memang Tuhan memang memberikan rezeki kayak orang-orang yang kaya, kayak saya kan pengen kayak Raffi Ahmad tuh, cabang Surabaya, saya doain aja begitu. Makanya saya butuhnya memang company untuk anak-anak, banyak sih yang berat ya kayak mereka, tapi ya semua ada di tangannya mereka semua sih Mas Mbak. Semua anak muda itu kan sekarang apalagi generasi Z ini kan GZ, milenial, mereka kan pengen support, pengen instan. Bahwasanya ya sekarang itu media platform pun banyak, ada TikTok, ada Instagram. Dia dengan apa yang dia dibuatkan itu memang bisa. Jadi nggak ada harapannya si anak muda, wah nanti aja nunggu nanti ya whatever what do you want gitu kan. Ya masa mudamu, masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Tapi kan harus berproses ya, Vin, kayak kamu tadi kan. Gitu. Bener, prosesnya panjang banget. Karena sekarang nggak tahu, orang-orang kan banyaknya pengen instan. Padahal instan kan hanya ada di kopi sama teh. Itu pun nggak diaduk loh. Aduk lagi kan. Kasih air panas, diaduk. Dipanasin kan panas banget kan. Iya sih Mas, kadang-kadang ya kita selalu, mungkin anak-anak yang di tim-tim saya kasih pemahaman bahwasanya nggak ada yang instan di dunia ini. Semuanya butuh proses. Kalau kamu pengen mendapatkan budget segini, ya kamu harus effortnya harus lebih tinggi banget. Kalau kamu nggak mau ya jadi ya employee begitu. Employee pun juga ada target, ada harus evaluasi dan sebagainya. Ya kalau kamu pengennya ini ya jadi anak sultan aja. Kalau nggak pengen ya gak usah hidup gitu. Anak sultan juga bisa habis hartanya kalau nggak mau ngapain. Benar, sepakat saya. Iya. Sepakat banget, sepakat. Cuman ya saya selalu edukasi, cuman ya karena kita memberikan virus positif ya, katanya Mas Budi kan juga sama. Kita memberikan virus positif, ya optimis, ya mereka ya balik lagi ke diri mereka sendiri sih. Kadang-kadang main game ya, masih miring. Saya bilang, kalau kamu memang suka game,
jadilah atlet e-sport Sekalian gitu. ya. Sekalian, jangan setengah-setengah. Kalau kamu di warung atau mungkin di tempat kita ada wifi, kamu hanya main game untuk senang pribadimu aja, ya nggak usah Wasting time ya. wasting time bagi saya ya. Ya. Tapi nggak tahu lagi kalau buat mereka mungkin Tapi memang harusnya begitu kan. harusnya Boleh sih main game boleh, tapi Boleh. ada batasannya. ada batasannya. Betul, karena ada tanggung jawab pribadi kan. Benar. Bahwa kita juga harus berproses, harus mencari duit, ya Iya. kan, untuk menghidupi diri kita, Benar. kemudian untuk keluarga kita, Benar. dan untuk masa depannya kan, seperti realistis lah ya. realistis Mas. saja. Benar. Hidup butuh apa sih? Ini. Meskipun nggak semuanya diukur Nggak dengan semuanya ini. gini, Iya. kita kan tetap butuh ini kan. Itu, tetap kita nggak bisa membohongi lah. Tapi kan kalau misalnya kita membuat movement bersama, Ya. buat isu kreatif biar bisa bergerak di Surabaya, ya memang kita harus merelakan ini dan ini. Gitu. Betul. Waktu dan juga duit kita. Tapi ya Iya. kita rasa Tuhan itu adil kok. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Tuhan nggak akan salah memberikan rezeki kepada orang yang lain. Kalau kita usahanya makin gede ya, insya Allah apapun yang kita dapatkan ya insya Allah akan setimpal. Bukan saat ini, tapi entah 5 tahun lagi apa 10 tahun lagi. Yang penting kalian bekerja dengan ikhlas, dengan hati gitu. Bekerja dengan ikhlas, dengan hati, tinggal kita mau menjemput rezeki itu apa enggak. Ya. Karena sudah ditaruh nih rezeki si A, si B, si C, Ya. Anda mau jemput apa enggak. Benar. Oke, saya mungkin mau satu lagi sharing ini. Apa masa yang sulit yang harus dihadapi? Karena anak muda itu kan yang lagi jiwanya bergelora gitu ya. Kepingin pengakuan Betul. gitu. Tapi ketika kita menjalankan usaha, itu kan sebenarnya akan banyak tantangan-tantangan Betul. yang Benar. dihadapi. Nggak gampang tuh, Vin. Nah, Sama. kesulitan yang waktu itu paling sulit dihadapi gitu ya, supaya teman-temannya juga dapat gambaran. Oh, ketika aku menghadapi ini, oh semua orang melewatinya. Ada masa-masa ini, oh ini juga harus Baik. dihadapi gitu. Itu kira-kira apa ya? Kan nggak semua masanya kan menyenangkan tuh. Iya, Vin. iya Mas, Mbak. SDM. Kenapa? Internal Kenapa itu dengan ya SDM? parah. Saya berkali-kali dulu kan MC Brand Management, terus karena founder-founder saya itu juga posisi bukan hal yang lain, akhirnya mereka mencetak gitu kan. Terus saya buat MC Brand Indonesia juga beberapa orang yang bertahan. Sampai pernah saya di Bengkos Advertising, saya mencetak 15 orang. Karena Ada satu virus, ada 3 virus yang mempengaruhi mereka. Virus itu harus dimatikan. Ya kita udah kamu keluar aja di situ. Oh. Ini company saya, keluar kamu. Weh. ya semua virusnya dihabiskan gitu ya. Iya. Di usia dia bisa mengambil suatu tindakan dan sikap, ya kan? Decision making itu nggak gampang buat anak muda. Benar. Sampai saya sakit itu acara event di Grand City waktu itu. Acaranya juga sama. Sakit apa? Sakit hati. Bukan. Oh itu parah banget bulan Maret nggak salah. Awal bulan diputusin, Oh, iya. akhir bulannya saya mencat 15 orang itu tadi. Oh, tapi di panggung kan nggak kelihatan, Bang. Oh, Kamu kita sedang menderita profesional dong. kan. Oh, iya. Tapi habis itu sakit, jadi habis minggu selesai acara, saya pikir tuh kena corona soalnya. Soalnya anosmia, karena nggak bisa nyium. Ternyata ke paginya, Senin pagi langsung ke dokter, alhamdulillah negatif. Cuman ya gitu di kelelahan. Jadi kita start itu kan jam 9 pagi, pulang itu jam 4 subuh. Terus 29 lagi bangun lagi jam 4 subuh. Karena untuk ya tadi tuh ada kejadian 15 orang, tapi ya kita harus membuat suatu keputusan yang cepat gitu. Karena kalau misalkan ini membawa nama citra, nama baik saya pribadi dan juga company yang baru lahir kayak gitu. Karena lelah fisik, lelah batin ya, Vin ya. Iya mas, SDM itu udah parah banget. Ada beberapa kali sih saya lihat teman-teman entrepreneur gitu, yang entrepreneur, teman-teman juga dari berbagai lah ya, kita bahas sharing-sharing. Ya SDM itu paling berat banget. Karena mereka itu ya, kalau namanya kita pemimpin ya mas ya, pasti ya banyak nggak disukai, ada yang suka, ada yang nggak disukai, ada yang menjadi virus juga. Karena bahaya banget, kalau virus udah harus matiin. Ini punya saya, kamu maunya, itu udah MOU. Kalau memang nggak bisa sepakat, jangan keluar. Kayak gitu tuh sekarang. Karena banyak orang yang butuh pekerjaan ini. Oke. Oke. Keren. Gitu. Vin, ke depan mau ngapain, Vin? Ke depan pastinya saya ingin ekspansi di beberapa kota yang bisa saya sampaikan. Di MC Brengosnya, kalau Brengos Advertising ya saya ingin bekerja sama dengan government, dengan CSR company, agar para UMKM binaan itu jelas. Jadi kan selama ini, ya siapa tahu nanti dari SCD mau kita kolaborasi. Iya sih, karena
yang paling penting itu bukan menjadi apa ya, karena UMKM kan banyak kan anak-anak, sorry ngapunten, senior ya, Ya. ibu-ibu PKK, Ya. bapak-bapak, dan sebagainya. Karena untuk hal branding mereka juga nggak paham gitu. Ya. Jadi lebih baik ya mungkin bisa kerjasama dengan branding-branding yang kayak kami begini, kita bisa membantu membrandingkan agar produknya tuh cantik gitu. Nah, tinggal hulunya tadi itu tinggal fokus ke kualitasnya aja. Hilirnya kita yang nanti akan bisa bergerak. Itu untuk brand advertising. Kalau brand Ngoscript ya semoga produk bisa masuk ke inilah swalayan lah. Gitu sih. Keren, harapannya. keren ya. Keren. Jadi ini Sukses selalu. anak muda yang bukan sekedar berpangku dari pendapatan dari orang tua, bantuan uang saku dari orang tua, tapi bergerak terus, berproses terus, ya kan, Ya. untuk menuju yang lebih baik lagi, dan Harus. punya impian untuk menjadi seorang sultan seperti Raffi Ahmad. Iya. Amin, amin. Dan Pengen tadi banget itu soalnya. tangguh menghadapi berbagai Betul, macam betul, situasi. betul. Tentunya Ya. itu kalau mau Betul, maju betul, betul. ternyata itu tadi sudah Ya. Dan yang tadi itu pengalaman. bisa mengambil satu tindakan ya, bahwa istilahnya mengambil tindakan terhadap SDM juga nggak gampang, tapi dia berani mengambil satu tindakan tuh yang cukup salut di situ. Ya, Vin, Oke. Ya, sukses Mas. terus ya, Vin ya. Siap, Mbak. Sukses. Matur nuwun sangat sudah Untuk muda, Brengosnya juga terima kasih. ya jadi suatu identitas tersendiri. Brengos is a Kevin, Kevin is a Brengos. Yes, bener. Ya kan? Thank you ya untuk Haris Hotel dan Pop Hotel ya Ya. di area Gubeng, Surabaya. Jadi hotelnya sangat cozy, sangat enak, ngepop banget. Jadi bagiannya berjiwa muda juga bisa di sini. Dan istilahnya ada swimming poolnya, kemudian ada convention hall-nya. Istilahnya ballroomnya gede banget di sini. Ya. Ya kan, sudah ada LED-nya juga di sana. Itu sih. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe konten ini. Subscribe ya, Vin. Siap, nanti di-subscribe, nanti dipromosikan juga. Dan jangan lupa ya untuk share bagi yang membutuhkan konten-konten yang bermanfaat dan berfaedah ya, Vin ya. Bener dong. Nah, gitu sehingga kita Harus. juga punya value kan. Benar, value. Oke, gitu. Entok, sampai jumpa kembali di episode berikutnya dengan narasumber yang lebih cipri berikutnya. Oke, sampai jumpa.